Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May wa harama sifaha wa wada alaihi. Faqala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Sako Kenten, yang saya hormati Bapak Ketua RT 26 Kelurahan Sialam, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang teristimewa kepada Ananda Fitriani binti Asmuni dan Agus Andianto bin Suwari almarhum. Kepada Ananda berdua, Fitriani saya panggil Fitri saja ya, dan Agus ya. Ananda berdua calon mempelai pada pagi hari ini, hari yang sangat bersejarah bagi kalian berdua. Dengan izin Allah dan ridho kedua orang tua, insya Allah dukungan doa dari semua yang hadir pada kesempatan ini, kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian istimewa, sebuah perjanjian suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para Rasul Allah terdahulu. Laksanakan oleh kalian pernikahan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tetapi menikah juga mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi menikah melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah, tetapi dalam waktu yang sama menikah pun melahirkan keterikatan dan keterbatasan. Menikah dapat melahirkan sejumlah hak kepada istri atau suami, tetapi jangan lupa menikah juga melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami hanya bisa menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Bahwa bila kalian hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka itulah yang terjadi berupa antrian panjang yang biasa terjadi di pengadilan agama, yaitu pengajukan gugatan cerai maupun gugatan talak cerai. Mudah-mudahan saya harapkan ini tidak terjadi pada kalian berdua. Oleh karena itu, laksanakanlah oleh kalian kewajiban suami istri dengan kesungguhan dan sekaligus ketulusan, supaya semua proses membangun rumah tangga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Al-Quran memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal, antara lain tercantum dalam doa ibadah Rahman Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang istri atau suami dan kelak keturunannya menjadi qurrata a'yun, sosok yang pribadi yang menyenangkan, mengesankan, memberikan yang terbaik kepada istri atau suami walaupun dia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami istri
dan kelak keturunannya memiliki kesenangan kompetitif dalam ketakwaan, dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan berkah apabila rumah tangga tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan dan dikemas dalam doa-doa. Ananda Fitri dan Agus, rumah tangga tidak akan berkah, rumah tangga yang banyak pertengkaran. Rumah tangga juga tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan. Rumah tangga tidak akan berkah kalau di rumah banyak kebohongan. Rumah tangga tidak akan berkah kalau di rumah banyak ketidakjujuran. Dan rumah tangga akan semakin berkah kalau di rumah dihiasi dengan sholat. Rumah tangga akan semakin berkah kalau di rumah banyak mengerjakan sunat-sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi saya bacakan memberikan gambaran keluarga yang ideal adalah apabila di tengah keluarga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang tentram, tenang, damai, dan terjalin cinta kasih. Kalian mempunyai kewajiban untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kualitas cinta kalian antara suami istri. Cinta kalian kepada istri, kepada suami harus lebih dari cinta kalian kepadanya sebelum kalian menjadi suami istri. Satu lagi Ananda berdua, Fitri dan Agus, saya ingin sampaikan pesan kunci untuk meraih kebahagiaan dunia bahkan akhirat, yaitu hikmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Keselamatan, kebahagiaan kalian, bahkan surga pun sangat bergantung kepada sikap kalian kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW berulang kali berpesan moral, menyakiti orang tua kita, ayah dan ibu adalah malapetaka bagi mereka yang bersangkutan. Secara khusus Nabi berpesan di hadapan ratusan sahabatnya, semua dosa-dosa boleh saja ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu dosa yang satu itu azabnya akan kontan diturunkan di dunia ini. Dosa yang satu itu Ananda, yaitu menyakiti kedua orang tua, ayah dan ibu. Tidak akan ada kesuksesan, tidak pernah ada kebahagiaan, bahkan tidak akan ada surga bagi mereka yang menyakiti ayah dan ibu. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Hikmat dan hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah akan memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berdua bahagia, ayah dan ibu akan bahagia. Kalian menderita, ayah dan ibu akan merasa tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.